Selamat siang, nama saya Alpranto Patu, Stanbook B201-19046, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako. Di video ini saya akan membahas tentang teori sosiologi modern, yaitu teori dramaturgi. Berikut penjelasannya. Goffman, dalam bukunya yang berjudul The Presentation of Self in Everyday Life, memperkenalkan konsep dramaturgi yang bersifat menampilkan teateris. Banyak ahli mengatakan bahwa dramaturgi Goffman ini berada di antara tradisi interaksi simbolik dan fenomenologi. Maka sebelum mengurai teori dramaturgis, perlu kita uraikan terlebih dahulu sekilas tentang inti teori interaksi simbolik. Hal ini didasarkan bahwa perspektif interaksi simbolik banyak mengiklami teori dramaturgis, di samping seperti perspektif yang lainnya. Interaksionalisme simbolik mengandung inti dasar pemikiran umum tentang komunikasi dan masyarakat. Jure Menumanis dan Bernard Meltzer memisahkan 7 hal mendasar yang bersifat teoritis dan metodologis dari interaksionalisme simbolik, yaitu 1. Orang-orang dapat mengerti berbagai hal dengan belajar dari pengalaman. Perspektif seseorang selalu diterjemahkan dalam simbol-simbol. 2. Berbagai arti dipelajari melalui interaksi di antara orang-orang. Arti muncul dari adanya pertukaran simbol-simbol dalam kelompok-kelompok sosial. 3. Seluruh struktur dan institusi sosial diciptakan dari adanya interaksi di antara orang-orang. 4. Tingkah laku seseorang tidaklah mutlak ditentukan oleh kejadian-kejadian pada masa lampau saja, tetapi juga dilakukan secara sengaja. 5. Pikiran terdiri dari percakapan internal yang merefleksikan interaksi yang telah terjadi antara seseorang dengan orang lain. 6. Tingkah laku terbentuk atau tercipta dari kelompok sosial selama proses interaksi. 7. Kita tidak dapat memahami pengalaman seseorang individu dengan mengerti tingkah lakunya belaka. Pengalaman dan pengertian seseorang akan berbagai hal harus diketahui pula secara pasti. Pada dasarnya, interaksi manusia menggunakan simbol-simbol. Cara manusia menggunakan simbol mempresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Inilah interaksi simbolik, dan itu pula lah yang mengiklami perspektif dramaturgis, di mana Erving Goffman sebagai salah satu eksponen interaksionalisme simbolik. Maka hal tersebut banyak mewarnai pikiran-pikiran dramaturgisnya. Pandangan Goffman agaknya harus dipandang sebagai serangkaian tema dengan menggunakan berbagai teori. Ia menggunakan seseorang dramaturgis, tetapi juga memanfaatkan pendekatan interaksi simbolik, fenomenologi Skoutsian, formalisme Simonellian, analisis semiotik, dan bahkan fungsionalisme Durkheim. Fokus pendekatan dramaturgis adalah bukan apa yang orang lakukan, bukan apa yang ingin mereka lakukan atau mengapa mereka melakukan, melainkan bagaimana mereka melakukannya. Berdasarkan pandangan Kenen, Burke baku pemahaman yang layak atas perilaku manusia harus bersandar pada tindakan. Dramaturgi menekankan dimensi ekspresif dan impresif aktivitas manusia. Burke melihat tindakan sebagai konsep dasar dari dramatisme. Burke memberikan pengertian yang berbeda antara aksi dan gerakan. Aksi terdiri dari tingkah laku yang disengaja dan mempunyai maksud. Gerakan adalah perilaku yang mengandung makna dan tidak bertujuan.
Masih menurut Burke, bahwa seseorang dapat melambangkan simbol-simbol, seseorang dapat berbicara tentang ucapan-ucapan atau menulis dengan kata-kata. Maka bahasa berfungsi sebagai kendaraan untuk aksi. Karena adanya kebutuhan sosial masyarakat untuk bekerja sama dalam aksi-aksi mereka, membahas pun membentuk perilaku. Dramaturgi menekankan dimensi inspiratif dan imperatif manusia, yakni bahwa makna kegiatan manusia terdapat dalam cara mereka mengekspresikan diri dalam interaksi dengan orang lain yang juga ekspresif. Oleh karena perilaku manusia bersifat ekspresif, inilah maka perilaku manusia bersifat dramatik.